karena ini kan baru pemanasan ya. Setelah sebelum sholat itu pemanasan, asal batal aja gitu ya. Jadi makannya cukup beberapa menit saja, jangan sampai 10 menit, 15 menit untuk makan sampai akhirnya sholat maghribnya tertunda. Jadi berbuka dengan kurma ya. Jadi bukan berbuka dengan yang manis ya, tapi berbuka dengan kurma. Kalau air putih gimana? Airnya apa? Airnya air putih ya, bukan air manis ya. Nah ini ya, jadi buka puasa ini yang tadi ya, dari hadis itu kurma, ini kurma rutobnya, kemudian atau air putih ya. Nanti ya, ini yang di atas ini untuk takjilnya, minuman rimpang ini juga bagus sekali karena ini minuman asli Indonesia ya. Jadi ada namanya genetika makanan. Makanan yang terbaik adalah makanan yang tumbuh di dekat kita ya. Jadi kalau mungkin orang lain makan makanan yang diimpor ya, makanan dari Amerika, dari Eropa gitu ya, dari Arab misalnya, itu makanan yang sehat gitu ya, yang bukan sehat, makanan yang prestis gitu ya. Tapi sesungguhnya yang paling tepat adalah kalau dia tumbuh di lingkungan kita, dan lingkungan kita banyak rimpang-rimpangan ya. Yang paling gampang sih jahe, kunyit ya, itu bisa diinfus gitu ya, dipotong-potong ya, kemudian direndam di air, atau bisa juga model yang direbus gitu ya. Dipotong-potong kemudian direbus, atau mau yang diparut ya, dihaluskan kemudian diperas gitu, diambil airnya. Nah itu menjadi minuman yang sangat sehat untuk berbuka puasa ya. Itu akan memperbaiki pencernaan ya, kemudian juga menghidupkan sel-sel yang malas ya. Jadi kalau kita minum air jahe ya, bahkan air jahe itu adalah minuman surga ya. Di surat Al-Waqiah ya, zanjabilah, minuman surga ya, itu adanya di sekitar kita ya. Itu kalau kita buka puasa pakai air jahe, itu kita serasa minum di surga ya, minuman rimpang ya. Kemudian ketika berbuka puasa, makan besarnya kita bisa minum susu ya, atau ini ya dibantu juga dengan sayur dan buah ya. Kemudian susu ini juga termasuk produk hewani yang lain ya, susu, daging ya, telur, ayam, ikan gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah biji-bijian ya. Biji-bijian ini bisa beras ya, bisa kacang-kacangan ya, termasuk kacang hijau ya. Ini dimakan sebagai menu makan malam ya. Nah, di Indonesia Kementerian Kesehatan itu membuat sebuah konsep isi piringku ya. Jadi isi piring itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi piringnya dibagi 4 bagian ya. Ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Sepertiganya adalah makanan pokok ya. Kita bisa makan nasi, bisa makan singkong, makan ubi ya, kentang, apalagi talas ya. Ini makanan pokoknya ya. Jadi ini ya ibu-ibu, kalau ibu sudah makan singkong, jangan makannya sampai dengan nasi. Makan mie itu jangan lagi dikasih nasi. Kita ambil yang berwarna-warni ya. Semakin berwarna sayuran kita semakin sehat karena memiliki manfaat. Kalau kita gimana? Nah, nasinya penuh gitu ya, lauk-lauknya di ujung ya, sayurnya juga di ujung aja. Jadi ini benar-benar sepertiga ya, bagian dari piring adalah sayur ya. Ini bisa mentah dalam bentuk lalapan, karedok gitu ya, apalagi yang mentah ya, terancam kalau orang Jawa ya, atau matang ya, sudah direbus. Boleh juga sayuran ini porsinya sepertiga ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Ini yang kita gerakkan ya sejak wabah ya. Yang ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Nabi itu bangun tidur cuci tangan, mau tidur cuci tangan juga ya, wudu namanya ya.
cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian minum air putihnya 8 gelas sehari, jangan lupa ini untuk kecukupan air ya, supaya tidak dehidrasi. Nah, kemudian jangan lupa olahraga ya. Meskipun puasa jangan lupa olahraga, meskipun olahraganya ringan ya. Bisa olahraganya stretching saja ya. Ini apalagi kalau kita banyak tilawahnya ya, kayaknya udah ada banyak yang khatam gitu ya, itu kan banyak duduk ya, seringkali tulang punggungnya, lehernya kaku-kaku ya. Wow, Qurannya khatam terus badannya khatam juga, jangan sampai terjadi Qurannya khatam, badannya khatam juga, tepar ya. Nah ini caranya adalah dengan olahraga ya. Jadi tetap olahraga. Nah, kapan sebaiknya olahraga? Biasanya olahraga dilakukan di sore hari ya, sore hari. Atau ya kalau misalnya sore masak ya bisa juga ya, sebelum masak olahraga dulu ya. Olahraganya bisa olahraga stretching ya, dengan peregangan-peregangan, yaitu peregangan leher, lengan, tulang belakang ya, panjangin tulang belakangnya ya. Bisa juga olahraga ringan yang lain ya, seperti jalan kaki ya, bersepeda ya. Dan mereka yang terbiasa olahraga itu akan lebih bugar ya, jadi nggak gampang ngantuk ya. Begitu juga makan juga biasanya nggak perlu banyak-banyak karena metabolismenya bagus ya, sehingga makan sedikit sudah terasa kenyangnya ya. Sepertinya ini udah yang terakhir ya. Ini ya pesan yang terakhir, bahwa Ramadan sehat ya itu sesungguhnya yang utama ya adalah gerakan ini, mengurangi konsumsi yang bersifat jasadiah ya. Makanya puasa itu nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan berhubungan seksual di siang hari. Berarti itu kan semuanya 3 hal yang bersifat konsumsi jasadiah. Kita diperintahkan untuk mengurangi konsumsi jasadiah yang selama ini ya, selama 11 bulan itu sudah kita lakukan secara terus menerus ya, nggak putus ya. Kalau nggak puasa itu kan pagi sarapan ya, jam 7 sarapan, nanti jam 10 snack, nanti jam 11 makan siang, nanti sore snack lagi, dan seterusnya ya. Jadi nggak pernah berhenti ya pencernaan kita. Nah, Ramadan sehat ini adalah dengan kita mengurangi konsumsi jasadiah. Jadi makanan itu jangan terlalu banyak ya. Kita makan secukupnya saja, jangan kekenyangan ya, supaya jasad kita bisa sehat ya, sesuai dengan yang dipesankan oleh Nabi Sumutasimu ya. Sebaliknya, Ramadan sehat itu adalah memperbanyak konsumsi ruhiyah ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir ya, dimana itu akan menghidupkan ruh kita ya, dan ruh itu akan mudah sehatnya, akan mudah hidupnya kalau jasadnya dibuat sedikit lapar gitu ya. Jadi jasadnya itu dibuat lapar dulu ya, itu ruhnya akan semakin kuat ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah bercerita ya, pada Imam Syafi'i itu dikenal dengan tubuhnya yang kurus ya. Jadi makannya itu memang sesuai dengan sunnah Nabi ya. Makannya hanya sehari sekali. Makanya sehari sekali itu di siang hari, biasanya menjelang zuhur gitu ya, beliau baru makan. Itu ketika ya pada kesempatan itu lagi banyak makanan ya, rasakan kenyang, maka beliau merasakan kebijaksanaannya berkurang. Sulit ya dimintain dikasih masalah ya, ketika ada yang konsultasi itu mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka ketika kita ya merasakan kesulitan ya, kok kayaknya nggak kreatif gitu ya, kok kayaknya susah banget ide datang ya, maka coba kurangi jasad dan perbanyak konsumsi ruh ya. Insya Allah di situ kita akan menjadi sehat lahir batin dan produktif ya, secara ruhiyah maupun secara jasadiah.
jasadiah kan juga terasa ya. Kalau kita badannya gemuk juga susah jalannya. Kalau perutnya lagi kenyang juga jalan lebih agak cepat sedikit juga sakit perutnya ya. Jadi memang mengurangi konsumsi jasad itu justru akan membuat kita semakin produktif ya, dan tentunya dibantu dengan memperbanyak konsumsi ruh dan memperbanyak zikir, tilawah, sholat, dan istighfar. Ini seperti terakhir ya, semoga Ramadan kali ini lebih baik dari tahun lalu. Dengan apa? Salah satu indikator kebaikannya adalah kebermanfaatannya. Jadi kalau kita lulus Ramadan, kemudian kita menjadi lebih bermanfaat ya, maka itu adalah indikator bahwa Ramadan kita lebih baik ya. Kita lulus ya dari madrasah Ramadan dengan prestasi ya, ketika kita bisa menyebarkan kebermanfaatan yang lebih baik dari sebelum Ramadan ya. Mungkin ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Dokter, kan saya udah beberapa kali ini saya donor darah. Nah kebetulan 3 bulan ini jatuhnya pada bulan puasa ini. Bagusnya setelah bulan bulan puasa selesai atau malam saya bisa donor ya. Kalau suami saya sih bilang jangan bulan puasa ini gitu, takutnya apa-apa gitu badannya kalau kita donor gitu, Dok. Ya itu aja, Dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah ya. Untuk donor ini sedekah ya, sedekah kehidupan ya. Setiap tetes darah kita ternyata sangat berharga untuk orang yang sedang sakit ya. Sebetulnya sebelum kita donor itu kan diperiksa dulu ya. Di donor itu memang salah satu cara untuk screening kesehatan gratis. Jadi kita kalau mau donor itu dicek darah dulu. Tuh saya paling ini kenapa sih setiap mau donor mesti ditusuk-tusuk ya? Sebelum ditusuk diambil darahnya mesti ditusuk dulu untuk diperiksa ya. Nah, apa yang diperiksa ya? Yang diperiksa itu biasanya di awal tekanan darahnya, terus kemudian HB-nya, kemudian tes ya, diambil sampel darahnya untuk dilihat dia ada infeksi nggak gitu ya. Ada 2 yang dicek ya, yaitu infeksi hepatitis dan HIV. Jadi dulu ada salah satu teman saya ya di klinik itu, dia ketahuan positif HIV karena mau donor. Jadi mau donor, sudah donor. Nah ternyata 2 minggu setelah donor itu dia dapat surat dari PMI. Ternyata dia positif HIV. Ya dia bukan HIV, kalau pada tenaga medis kan bisa ditularkan ya dari pasien ya. Maka kita beruntung nih kalau rajin donor, karena jadi check up ya, medical check up secara berkala setiap 3 bulan ya. Nah dari pemeriksaan itu, kalau hasil pemeriksaannya bagus ya, memenuhi syarat, baru boleh donor ya. Artinya apa? Artinya kalau memenuhi syarat berarti dia bisa diambil darahnya. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau kita melakukan donor di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa tetap donor. Yang penting tadi kan hasil pemeriksaannya bagus ya. Terus kita minum yang cukup ya supaya tidak dehidrasi. Tapi kalau mau lebih aman, kita bisa juga melakukan donornya di malam hari ya, karena kan MI itu bukanya 24 jam ya. Kita bisa datang di malam hari untuk menyumbangkan darah di malam hari. Jadi kalau kita bisa melakukan di bulan Ramadan kan nanti dapat pahalanya juga berlipat ganda, sayang gitu ya kalau
kita sampai melewatkan kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan. Jadi insya Allah aman ya. Tapi ya, memang tubuh kita itu tergantung apa kata hati dan pikirannya. Kalau hati kita, pikiran kita merasanya, aduh nanti kalau habis donor aku jadi lemas. Soalnya kan biasanya kalau habis donor dikasih apa? Dikasih ada yang dikasih Indomie ya, ada yang dikasih kacang hijau, dikasih roti gitu ya. Terus kita makan di situ ya. Nah, kan jadi nggak bisa ya. Nanti takutnya jadi lemas ya. Biasanya itu terjadi ya. Jadi kalau kita berpikir nanti, aduh nanti badannya lemas, itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir insya Allah kuat, insya Allah bisa, itu nggak ada masalah. Jadi PMI tetap buka dan insya Allah ya nggak ada masalah gitu pada mereka yang melakukan donor di siang hari di bulan Ramadan. Gitu Bu Ilmi. Ya, ajak-ajak ya, saya juga Ya, ada terima kasih rencana dokter. Ya, ya. Terima kasih kembali Ilmi. Jazakallah.